Nak, kamu tidak bisa merasakan apa-apa sekarang. Ketika kamu menjalankan kekuatan surgawi lagi, kamu akan tahu seberapa kuat dirimu. Qin Yichen diam-diam terkejut, dan bahkan Bai Guanxing, yang berdiri di samping, bersyukur. Karena di matanya yang disebut surgawi, orang bisa melihat roh surgawi Qin Yichen ditutupi dengan sinar cahaya kemasan seperti api, dan matahari sangat menyengat. 7 saudara, setiap kali kamu datang untuk makan dan minum gratis, kamu harus ikut denganmu untuk mendapatkan keuntungan. Yuan Qi dengan arogan melambaikan telapak tangan monyetnya. Orangmu sendiri, sama-sama. Kamu masih membicarakannya. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu tidak merindukanku? Bai Guanxing tersenyum dan berkata, suatu hari aku tidak menginginkan saudara ketujuh. Setelah berbicara dan tertawa, Bai Guanxing mulai berbicara tentang bisnis. Tian Wudi menemukan bagian dari tungku surga. Kita harus bertarung dengannya. Yuan Qi menggaruk pipi monyet. Kalimat ini membuatnya mengerti. Selanjutnya, Qilinzi merasakan bahwa aura naga sejati telah berubah beberapa hari yang lalu. Jadi saya menghitungnya. Kun Gua sulit ditentukan, dan sulit untuk menentukan baik atau buruk. Ini terkait dengan leluhur hitam. Tangan Yuan Qi yang menggaruk pipi monyet itu terkejut, dan secara bertahap mengungkapkan ekspresi positif. Hei leluhur, apakah itu mulai memengaruhi keberuntunganmu? Ini bukan masalah sepele. Kamu bahkan tidak bisa mengetahui heksagramu. Yuan Qi berbisik, tetapi jika heksagram tidak terlihat, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Kedua hal ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan 7 kera. Tetapi setelah berpikir lebih lama, dewa petarung ini mengayunkan cakar keranya. 9 kecil, 11 kecil, Tuan Baimu ada di sini lagi. Dia bisa mengajakmu bermain lagi. Begitu suara itu jatuh, Qin Yichen melihat 2 monyet kecil melompat-lompat, dan dia sangat senang berada di sekitar Bai Guanxing. Bagus. Aku bisa keluar untuk bermain lagi. Terima kasih Raja. Tuan Bai. Kapan Anda akan membawa kami keluar? Bai Guanxing pertama-tama menggosok kedua monyet kecil itu sebelum menatap Yuan Qi dengan ekspresi rumit. Saudara Qi, ini tidak pantas. Qin Yichen telah melihat kekuatan kedua monyet kecil itu. Dia berkata bahwa dia lemah tetapi tidak lemah. Tetapi dia tidak pernah bisa bersaing dengan Dewa Raja Penyihir Leluhur dan Surgawi yang tak terkalahkan. Dan Qin Yichen juga mengerti arti dari Yuan Qi. Xiao Jiu dan Xiao Eleven adalah muridnya. Dan mereka mengikuti mereka. Siapapun yang ingin membunuh mereka pasti akan melindungi kedua kera kecil itu. Mereka yang ingin membunuh mereka harus mempertimbangkan apakah akan membunuh cucu monyet Yuan Qi atau tidak. Ini adalah Yuan Qi yang melindungi mereka. Namun, Yuan Qi tampaknya tidak bisa dipahami. Melambaikan cakar monyetnya, dan duduk di singgasananya dengan kaki erlang terlipat. Jangan bicara omong kosong. Karena Anda mengeluarkannya. Mereka berbicara dengan Xiao Xi setiap hari tentang betapa menyenangkannya di luar. Jadi sekarang bajingan kecil ini menantikan kamu datang setiap hari, menantikan kamu membawa mereka keluar. Setelah Sakuki berkata, dia mengeluarkan pisang dan berhenti mengambil kata-kata, seolah-olah masalah itu sudah diputuskan seperti yang dia katakan. Bai Guanxing tidak banyak bicara lagi. Kebaikan Yuan Qi sulit untuk diabaikan. Kedua monyet kecil itu adalah cucu monyet Yuan Qi. Dia dapat membantu mereka kekuatan besar, dan dia secara alami akan merawat mereka. Oh, omong-omong, saya pikir Anda merekrut pasukan baru-baru ini. Jika Anda tertarik, lebih baik pergi ke Dingwuyu. Ada sedikit gerakan baru-baru ini. Dingwuyu. Domain Dingwu adalah pembagian alam semesta kuno untuk domain bintang besar A, B, C, D, adalah 10 batang surgawi, dan Zichu Yin Mao, adalah 12 cabang duniawi. Bai Guanxing sedikit mengernyit. Tentu saja, semakin banyak teman, semakin baik. Tetapi, apa yang Anda katakan? Apakah saya tahu? Apakah teman atau musuh saya? Yuan Qi melirik mulut monyet dan harus mengatakan bahwa bibir Yuan Qi masih cantik, sedikit tetapi berwarna kemerahan. Jadi Putri Wenxing ingin bangun dan bertanya apa warnanya. Dia pasti mengenalmu. Tetapi jika kamu tidak mengenal seseorang, aku tidak tahu. Setelah mengatakan itu, Yuan Qi melemparkan kulit pisang dan berkata sambil tersenyum. Pergi, bisakah aku menipumu? Yuan Qi secara alami tidak akan menipunya. Setelah Bai Guanxing memikirkannya, dia juga memutuskan untuk pergi ke Dingwuyu terlebih dahulu. Jadi Qin Yichen meninggalkan Gunung Huaguo dengan 2 monyet kecil yang ceria. Sepanjang jalan, dia terus berpikir. Yuan Qi berkata bahwa pihak lain mengenal Bai Guanxing, tetapi yang terakhir mungkin bahkan tidak mengenalnya. Ini membuat Putri Wenxing tiba-tiba tersenyum licik. Matanya yang cerah sedikit melengkung dan bercanda dengan Bai Guanxing. Xiao Bai, bukankah itu teman lamamu? Oke. Omong kosong. Qin Yichen berkata dengan benar ketika dia mendengar ini. Saudara Guanxing memiliki teman lama yang baik, bukan saudara Yue Kong. Sudut mulut Yao Yue Kong sedikit berkedut, tetapi ini membuat Putri Wenxing menutupi bibirnya dan mencibir. Sejujurnya, penampilan mereka berdua sebagai guru, teman dan saudara benar-benar tidak bisa dijelaskan.
Siapa di antara kalian yang menyerang dan siapa yang menderita? Bai Guanxing adalah dewa tua yang tenang dan melirik Qin Yichen dengan miring. Ya, bahkan jika saudara Yue Kong dan saya adalah teman baik, itu lebih baik daripada beberapa orang makan di mulut mereka dan menatap mangkuk. Saya tidak tahu caranya. Banyak di dalam pot. Kekek Putri Wen Qing membeku, dan senyum Qin Yichen membeku. Dia melihat sekeliling. Bersalah karena hati nurani. Siapa yang kamu bicarakan? Kayu mati. Tanda seru. Tanda seru. Wen Qing. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Ini balas dendam. Ini untuk memprovokasi hubungan kita antara suami dan istri. Perjalanan Qin Yichen jujur. Ding Wuyu, bintang-bintang sangat luas. Tetapi melihat pelangi ilahi terbang, dia tampaknya menjadi pertemuan yang kuat di sini. Aku berkata, apakah kita masih perlu menyembunyikan kekuatan kita? Membosankan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau setiap saat. Namun, Putri Wenxing, yang telah mengubah wajahnya dan merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan kecantikannya sendiri setelah mengubah wajahnya, menyatakan ketidakpuasannya dengan bibirnya yang sedikit mengerucut. Mereka masih sama seperti terakhir kali, menyatukan napas, mengubah penampilan dan postur mereka, dan hadiah terkuat adalah kaisar lain. Putri Wen Qing sangat tidak puas. Bagaimanapun, mereka mengambil paha leluhur bayi berdarah kali ini. Mereka tidak perlu menghunus pisau, tetapi reputasi yang ganas dan bau darah dapat menakuti orang. Namun, leluhur bayi berdarah yang dianggap sebagai paha tidak keberatan dengan dirinya sendiri, dan bahkan dengan dingin mendengus kepada Putri Wenxing. Jika Anda ingin ditemukan oleh Invincible begitu cepat, maka Anda harus terkenal. Temukan apa yang salah. Temukan dia lebih awal, hanya untuk membunuhnya lebih cepat. Putri Wen Qing tidak puas, tetapi dia tampaknya telah mengenalinya, dan kesempatan yang dikatakan Yuan Qi tidak perlu ditanyakan dengan sengaja, karena sudah ada cahaya biru yang bersinar di dunia, seolah-olah dunia runtuh, mengungkapkan sudut. Alam Dao siapa ini? Qin Yichen melihat cahaya biru terang, dan mau tidak mau tertegun. Dia melihat cahaya biru seperti awan. Meskipun itu hanya sudut, itu juga menakutkan. Itu cerah selama ratusan ribu mil, dan itu seperti dunia Tao yang ditinggalkan oleh seorang kaisar yang kuat. Alam Tao seperti dunia yang diciptakan oleh kerajaan kaisar yang kuat, yang diringkas oleh kekuatannya, dan sarana kaisar yang kuat tidak pernah bisa diremehkan. Biasanya tampaknya pembangkit tenaga listrik kekaisaran biasa dan megah. Itu karena ketika melawan Qin Yichen, semua kekuatan digunakan untuk membunuh lawan. Tetapi pada kenyataannya, prestise kaisar, dan bahkan prestise Dao, dapat menandingi dunia dan dunia. Pada saat ini, ada bayangan ilahi yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitar alam Dao yang runtuh, yang tampaknya menjadi orang kuat yang telah waspada. Qin Yichen juga sangat ingin tahu. Tuan atau peluang dari alam Dao ini tampaknya adalah teman lama Bai Guanxing,